Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamid? Bagaimana kabarnya anak-anak? Ahlan wa sahlan fi hadal faslil arabiyah. Saya ucapkan selamat datang di kelas bahasa Arab. Oke, pada materi kesempatan kali ini, yakni di seri belajar ketiga, tetap kita akan mempelajari bahasa Arab tentang bab ad-darsul awal, yakni tentang waktu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi pelajaran pada kali ini berdasarkan pada kurikulum untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah atau SMP. Anak-anak nanti bisa merujuk pada buku ini. Oke, kemudian oke. Ad-darsul awal as-sa'atu. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang as-sa'ah, yakni tentang waktu. Ad-darsul awal artinya pelajaran pertama. Oke. The first lesson, ad-darsul awal, tentang as-sa'ah, yakni tentang waktu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke pelajaran yang anak-anak harus ketahui bahwa dalam belajar bahasa Arab tidak hanya belajar tentang kosakata atau mufradat, tetapi anak-anak juga harus belajar tentang kepribadian Islami, yakni ada apa saja. Jadi, yang termasuk dalam kompetensi inti ketika anak-anak belajar nanti yakni ada satu, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, tentunya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, menghargai dan menghayati ajaran agama. Nah, salah satu ilmu untuk mempelajari ajaran agama yakni menggunakan ilmu bahasa Arab. Nah, maka dari itu anak-anak harus mempelajari seluruh ilmu yang membantu anak-anak dalam menghayati ajaran agama yang merupakan salah satunya ilmu bahasa Arab. Kemudian yang kedua yakni menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri. Nah, ini semua merupakan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, akhlak yang baik, etika yang baik yang anak-anak harus terapkan sebagai kepribadian Islami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang ingin disampaikan selain kita nanti akan belajar tentang bahasa Arab yakni bahwa perilaku jujur. Nah, sudah jujur nggak nih? Kemudian perilaku disiplin. Tentunya kalau belajar harus disiplin. Nah, kalau waktunya sekolah daring, ya ikut pelajaran, mempelajari materi. Nah, kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sebagai siswa apa? Tentunya taat kepada guru, mengikuti pelajaran. Nah, kemudian peduli. Nah, sebagai siswa harus peduli. Kemudian toleran, gotong royong, membantu kepada teman-temannya. Jadi kalau nanti ada teman-temannya yang kesulitan dalam belajar, tolong dibantu ya. Kemudian santun, berakhlak ya, santun
dan percaya diri. Harus pede, kalau dalam belajar harus pede. Jangan takut salah. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Nah, oke, kira-kira itu. Kemudian kita masuk ke pelajaran. Nah, jadi dalam ad-darsul awal tentang jam, ini anak-anak akan mempelajari setidaknya ada 4 bagian. An-nasyatul awal, bagian pertama, bagian an-nasyatul tsani, kedua, an-nasyatul tsalits, bagian ketiga, an-nasyatul rabi, bagian keempat. Nah, ini ad-darsul awal, yakni tentang waktu atau tentang jam. Nah, di bagian pertama, anak-anak nanti akan mempelajari tentang al-mufradat, tentang nanti ada kosakata mufradat. Taqdimun nas, taqdimun nas, kemudian istima'un nas. Nah, jadi nanti ada beberapa teks yang akan disampaikan. Kemudian ada at-tadribat atau latihan atau kuis. Nah, di bagian kedua, anak-anak nanti akan mempelajari tentang taqdimul qawaid, nanti tentang susunan gramatika bahasa Arab. Anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin yang tentang susunan gramatika bahasa Arab? Iya, yakni ilmu nahwu. Nah, jadi ilmu nahwu ini adalah ilmu nanti yang mempelajari susunan gramatika bahasa Arab. Ya, kira-kira nanti 2 bagian penting itu yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini. Oke, next. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yakni tentang an-nasyatul awal, tentang as-sa'ah. As-sa'ah, yakni waktu. Nah, ini nanti keseluruhan yang bagian ini silakan dicatat, dirangkum ya. Oke. Nah, al-mufradat, kosa kata. Al-mufradatu, kosa kata. Unzur, lihatlah. Unzur, lihatlah. Wastami', dengarkanlah. Wastami', dengarkanlah. Wa'a'id, wa'a'id, dan ulang-ulangi. Ya. Al-mufradat, kosakata, unzur, lihatlah. Wastami', dengarkanlah. Wa'a'id, dan ulang-ulangi. Jadi ini adalah nanti anak-anak bagaimana cara belajar tentang kosakata, yakni harus dilihat, kemudian secara cermat, kemudian disimak, didengarkan, dan wa'id, dan ulangi. Ya, as-sa'ah tentang waktu. Oke, dari yang paling kiri. As-sa'ah al-wahidah. As-sa'ah al-wahidah bimakna jam 1. As-sa'ah al-thaniyah. As-sa'ah al-thaniyah bimakna jam kedua, jam 2. As-sa'ah al-thalisah. As-sa'ah al-thalisah. As-sa'ah al-thalisah bimakna jam 3. Contoh, al-mithal. Ana usolli sholatal hajati fi sa'ah al-thalitha subahan. Saya sholat hajat jam 3 pagi. Ya, contohnya. Nanti anak-anak silakan mengembangkan contoh-contoh yang lain. Tapi ini silakan dicatat terlebih dahulu. Oh ya, dan jangan lupa untuk absensi di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab. Nah, lanjut. As-sa'ah ar-rabi'ah. As-sa'atur rabi'ah. Jam 4.
As-sa'atul khamisah, jam 5. As-sa'ah as-sadisah, as-sa'ah as-sadisah, as-sa'ah as-sadisah, jam 6. As-sa'ah as-sabi'ah, as-sa'ah as-sabi'ah, jam 7. At-tilmidu yadhabu ilal madrasah fis sa'ah as-sabi'ah. At-tilmidu yadhabul madrasah fis sa'ah as-sadisah. Siswa belajar ke sekolah jam 7. Oke. Nah, nanti ini silakan ditulis dengan harokatnya ya. As-sa'ah as-sa'ah as-saminah, jam 8. As-sa'ah at-tasi'ah, jam 9. As-sa'ah al-ashirah, jam 10. As-sa'ah al-hadiya asyrah, jam 11. As-sa'ah al-thaniya asyrah, jam 12. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini contohnya. As-sa'ah al-wahidah naharan, jam 1 siang. Oke. Berarti mana gambarnya? Nah, ini ya. Naharan. Ada dua orang siswa SMP sedang berjalan di siang hari. Nah, as-sa'ah al-wahidah naharan. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya dulu. Nah, ini ada latihan. Nah, ini as-sabi'ah, jam berapa tadi? Ayo. At-tasi'ah, jam berapa? As-saminah, jam berapa? Oke. Nah, ini boleh anak-anak kalau mau buat latihan. Nah, ini contoh kalau memberikan sapaan berdasarkan waktu. Jadi, selamat pagi, sobahul khair. Nah, jawabannya apa? Sobahun nur. Nah, begitu. Nah, ini ada beberapa latihan. Nah, nanti boleh dikerjakan. Nah, ini contoh. Kamis sa'ah, jam berapa sekarang? As-sa'ah as-sabi'ah sobahan, jam 7 pagi. As-sa'ah al-hadiyah asyrah. Nah, as-sa'ah ar-rabi'ah masa'an, jam 4 sore. As-sa'ah at-tasi'ah lailan. Nah, jam 9 malam. Anamu fi sa'ah at-tasi'ah lailan. Saya tidur di jam 9 malam. Ada contoh lagi. Fi ayyi sa'ah, pada jam berapa? Tastayqidu minan naumi, kamu bangun dari tidur. Fi sa'ah ar-rabi'ah, di jam 4. Pada jam berapa kamu bangun tidur? Fi sa'ah ar-rabi'ah, pada jam 4. Nah, jadi begitu anak-anak cara menulis dan materi pada jam atau waktu. Nah, ini sebagai materi tambahan, bagaimana kalau menulis tentang jam, misal jam 7 lebih setengah. Nah, jadi rumusnya kalau ada tambahan waktunya setengah. Nah, misal ini. As-sa'ah as-sabi'ah, kalau setengah
ditambahi wan nisfu. Jadi kalau lebih, ya, sebentar. Jadi misal as-sabi'ah jam 7 lebih setengah, ditambahi wa ini artinya lebih, kemudian an nisfu lebih setengah. Wan nisfu. Nah, kalau kurang bagaimana? Jam 7 kurang setengah, ilan nisfu. Nah, dikasih illa. Kemudian kalau seperempat bagaimana? Jam 7 lebih seperempat. As-sabi'ah wa ar-rubu'. War-rubu'. Kalau kurang seperempat, ya tinggal ditulis illar rubu'. Jadi kalau wa itu artinya lebih, kalau illa artinya kurang. Jadi kira-kira seperti itu anak-anak. Nanti silakan tadi yang penting untuk dicatat, silakan dicatat. Jangan lupa absensi di kolom komentar. Silakan bertanya, oke? Ma'an aja. Semoga sukses anak-anak. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.